Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Bapak dosen pembimbing praktikum pemrograman objek, Pak Danang. Saya kali ini akan buat video resume tentang praktikum PPU. Penjelasan tugasnya, lebih tepatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Betel Sando Gemilang Wahyudi, NPM saya 062020107338. Saya langsung ke bagian soal untuk pertemuan 4, yaitu modul 7 dan 8. Sebelumnya di sini di soal dijelaskan pada penataan gudang pertemuan 3. Di pertemuan 3 sebelumnya telah membuat sebuah tampilan, sebuah proyek PPU yang mana berisi gudang sepatu ini, tapi masih berbasis command line interface atau konsol. Dan pada pertemuan keempat ini saya disuruh menerapkannya ke GUI atau Graphical User Interface, tapi juga dikrutkan di GUI-nya dan juga menerapkan G-Option Pane ke GUI. Untuk GUI sendiri berdasarkan interface di pemrograman itu ada dua, yaitu graphical sama command line interface. Gak usah berlama-lama, saya langsung ke bagian programnya. Untuk bagian programnya, ini merupakan program dari pertemuan 3, cuma saya tambahkan di bagian, saya bikin pack baru namanya view, kemudian saya isikan all object sama GUI-nya, yaitu view-view yang lain. Tapi untuk jika tidak, sebelumnya kan, jadi saya akan terangkan dulu dari pertemuan 3. Untuk pertemuan 3 di sini kita bikin abstrak kelas namanya data sepatu dengan atribut merek sama size. Nah, untuk mereknya sendiri ada getter sama setter isi kelasnya. Kemudian untuk sepatu entity extend dari data sepatu tadi, abstrak kelas tadi, cuma dengan tambahan di sini atribut ID. Dan di sini juga ada koneksi database pada bagi helper atau koneksi DB yang bertujuan untuk menggabungkan dengan MySQL. Nah, di sini jika saya pakai MySQL SAM, kemudian untuk passwordnya root dan passwordnya kosong, kemudian nanti kita bikin kelas namanya forName driver dan koneksikan, dapatkan koneksinya berupa URL, asser sama pass. Jika gagal akan di catch, kemudian gagal koneksi database. Kemudian untuk modelnya sendiri, untuk modelnya sendiri ini mengambil dari database, jadi langsung terhubung ke database. Makanya di sini ada Java, kita import Java, library Java SQL juga. Kemudian private string SQL, kita bikin SQL-nya dulu untuk komennya untuk di SQL-nya. Kita show sepatunya berupa array list. Kita try juga. Kemudian di sini pakai result statement, result set, update query-nya. Jadi terlalu itu. Kemudian di sini kita return berupa, kan ini tadi berupa array list, jadi kita return berupa list. Nah, kemudian untuk pada insert ini kita masukkan insert into sepatu merek sama itu. Di sini prepare statement, kita pakai prepare statement, koneksikan ke SQL-nya. Update-nya juga seperti itu. Nah, ini kan integer, jadi kita return. Nanti kita bisa bikin status apakah itu berhasil atau tidak. Untuk update-nya juga sama, update size, update merek. Kemudian untuk delete sepatu juga kurang lebih sama, cuma di sini beda di sininya bagian komennya. Delete from sepatu where ID, kita masukkan ID-nya dari sini. Kita conversion dulu ke string. Nah, setelah itu kita clear juga. Kemudian kita untuk method find, kita mereturn sebuah
entity, sebuah kelas. Jadi kita find berdasarkan ID, nanti kita return kelas. Nah, kemudian langsung ke bagian controller. Untuk controller sendiri di sini saya pakai static, yaitu object controller. Jadi saya bikin lagi suatu model kontrolnya. Kemudian untuk kontrolnya sendiri masih sama, kita input. Nah, di sini ini mulai masuk ke bagian GUI-nya. Untuk berbedanya dari GUI atau tidaknya, di sini kita pakai default tabel model. Nah, insert, view, update sama yang lain-lain masih sama. Untuk bedanya di delete, clear sama. Nah, untuk yang ini kita bikin metode daftar sepatu, tapi kita akan return buat kelas default tabel model. Jadi kita bikin generic class array-nya, kita bikin kolom atau ya kolom, jadi pilih seperti itu. Jadi kita view juga nanti di sini kita tampilkan size-nya. Nah, setelah dapatkan data size-nya, kita loop berapa kali, namanya kita get ID sama get merek sepatunya, dan baru kita add ke barisnya berupa data, kemudian kita return tabel. Kemudian untuk setelah dari controller, langsung kita ke bagian object controller. Tadi kan kalau di object model kan kita return dari modelnya. Kalau di view object controller kita return dari modelnya. Makanya saya namakan TCTRL. Kemudian setelah itu baru untuk tampilan awalnya saya masuk ke tampilan awal. Nah, di sini home view. Jadi nanti begitu kita keluarkan, nanti akan di init window sama init komponennya. Untuk atributnya saya diletakkan di bawah sendiri bagian untuk GUI. Nah, ada label, button, text field, scroll pane, sama tabel. Untuk J sendiri berarti semuanya ini menggunakan library dari Swing. Nah, di sini juga ada beberapa kelas untuk view-nya, yaitu insert, update. Kenapa saya bikin demikian? Setiap kelas di GUI itu termasuk satu frame. Nah, sedangkan saya di sini juga membuat sebuah frame. Jadi saya sendirikan. Kenapa? Biar nanti lebih mudah untuk mengenalinya. Kita inherit juga dari Gframe. Dan disposition close berarti biar ketutup. Dan kita add button-buttonnya, refresh call. Untuk metode-metodenya data tabel. Nah, data tabel itu nanti mengambil data dari tabel database-nya. Kemudian tabel event juga sama. Kita di sini select field ini memilih ID-nya. Kan di sini kolom 0. Berarti untuk kolom 0 kan berarti ada ID. Dan kita add event. Untuk event di sini itu berisi tentang apa yang harus dilakukan oleh button. Sebenarnya bukan button aja, cuma apa yang harus dilakukan oleh GUI tersebut. Mungkin bisa radio ataupun yang lain. Dan kita bikin mouse adapter, refresh, action. Untuk bagian delete juga saya drag juga. Resetnya saya juga. Nah, untuk bagian kemudian kita lanjut ke bagian insert. Untuk bagian insert juga tidak jauh beda dari home view. Cuman yang berbeda di bagian sininya. Eventnya kita bikin lebih. Itu kita cek dulu get text-nya dulu, merek barunya. Kita uji apakah panjangnya lebih dari, berarti kalau itu kan berarti ada isinya. Kalau misalnya 0 berarti tidak ada isinya. Nah, baru kita dapatkan. Kemudian untuk update view-nya aku tidak jauh berbeda. Kita pilih sepatu select atau data yang terpilih, kita pilih label event. Di sini saya pakai ternary juga untuk event-nya. Jadi nanti kalau misalnya statusnya lebih dari statusnya ini berupa objek, kita eksekusi berhasil berdata, tidak kita gagal lupa data. Nggak usah itu, saya coba di main. Oh ya, sebelumnya untuk gudang sepatunya ini berarti ini merupakan gudang sepatu saya untuk program konsolnya. Meskipun agak sederhana.
Kemudian untuk demand-nya saya jalankan saja langsung menggunakan GUI. Maka akan ditampilkan. Nah, untuk ditampilkan langsung kita tampilkan berupa tabel. Kita perbarui juga. Kita kemudian tambah. Saya akan menambahnya. Saya ketikkan sepatu nama mereknya Adidas. Untuk jadinya saya masukkan 42. Nah, kita berhasil nambah data. Ini saya coba tambah data lagi, namanya New Era. Untuk size-nya saya atur 39. Gini. Berhasil tambah data, kemudian saya keluar, kita akan cek apakah datanya sudah masuk. Oh, ternyata datanya masuk. Dan kalau semisal kita ingin mengubah data tersebut, kemudian saya pilih ubah. Nah, New Era saya akan ubah ukurannya semisal menjadi 36. Ubah. Berhasil ubah data. Datanya berhasil kita ubah. Kita cek. Grade-nya harus kita refresh dulu, perbarui. Nah, ubahkan size-nya. Dan untuk kita hapus. Oh iya, kita belum memilih data dulu. Untuk kita hapus, saya akan mencoba hapus Adidas. Kemudian saya akan ditanyakan, apakah ingin menghapus datanya? Jika iya, apakah itu? Oh iya, termasuk select option ini termasuk salah satu C option Pak Ben yang diminta dari soal praktikum tadi. Nah, kita berhasil mengcopy data, saya akan coba perbarui lagi. Kalau tidak salah di bagian sini, tadi di home view. Nah, ada tulisan C option pen show message dialog. Itu yang tadi, nah masih di sini. Dan di sini saya juga menyediakan fitur tersembunyi yang nanti akan berguna untuk meriset database ini. Karena kan riset database kan ID-nya saya atur supaya auto increment. Jadi saya akan atur supaya database ini bersih sehingga bisa digunakan seperti sedia kala. Seperti awal baru digunakan. Saya coba yakin, akan ditanya apakah yakin dengan data, kemudian saya oke. Hasil data. Nah, data sudah kosong. Untuk penjelasan dan resume dari program praktikum saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Danang. Sampai jumpa.